Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janika Dwi Putri dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Dengan NIM 100111282126145. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penyakit jantung koroner. Untuk memenuhi tugas mata kuliah isu terkini di bidang administrasi kebijakan kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawwaroh, SKM MKM. Sebelum kita mengenal lebih dekat terkait penyakit jantung koroner, tahu nggak sih bahwa angka kematian akibat penyakit tidak menular tergolong tinggi? Berdasarkan data WHO tahun 2021, diperkirakan ada sekitar 41 jiwa orang yang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit tidak menular. Dari data tersebut diketahui bahwa hampir 71% angka kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular. Nah, salah satu penyakit tidak menular yang tidak dapat kita abaikan yakni penyakit jantung koroner. Di mana berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 melaporkan bahwa prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia mencapai 1,5%. Dengan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2,2%, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2%, dan Gorontalo sebesar 2%. Jadi, apa sih penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner adalah gangguan yang terjadi pada jantung akibat suplai darah ke jantung yang melalui arteri koroner terhambat. Kondisi ini terjadi karena arteri koroner atau pembuluh darah di jantung yang berfungsi menyuplai makanan dan oksigen bagi sel-sel jantung tersumbat atau mengalami penyempitan karena adanya endapan lemak yang menumpuk di dinding arteri yang juga disebut dengan plak. Adapun gejala dari penyakit jantung koroner ini sendiri, yang pertama mengalami nyeri dada, yang menjadi salah satu gejala penyakit jantung koroner yang paling umum terjadi. Biasanya, kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan darah kaya oksigen ke otot jantung, sehingga dada terasa berat atau seperti tertindih. Yang kedua, pleuritis atau radang selaput dada. Infeksi di dada seperti pneumonia atau radang paru-paru biasanya menimbulkan nyeri hebat di dada. Yang ketiga, sakit otot. Otot-otot ini bisa terserang rematik. Sakitnya biasanya terbatas di daerah dada tertentu, baik di bagian depan ataupun belakang. Yang keempat, mengalami debaran jantung, baik secara cepat, keras, secara teratur, ataupun tidak teratur, yang biasanya disebabkan oleh stres, merokok, atau terlalu banyak minum kopi. Yang kelima, sesak napas. Banyak penyebab sesak napas, namun yang paling umum diantaranya adalah bronkitis kronis, emfisema, ataupun asma. Di samping itu, ada faktor-faktor yang menambah risiko terkena penyakit jantung koroner. Adapun faktor-faktor ini ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Untuk faktor yang dapat diubah itu seperti merokok, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, kegemukan, stres, ataupun kurang berolahraga. Sedangkan untuk faktor yang tidak dapat diubah itu seperti faktor genetik. Misalnya tingkat kolesterol tinggi karena keturunan. Masalah gender, lebih banyak pria terkena penyakit jantung koroner ini daripada wanita, serta faktor usia. Selanjutnya, untuk pencegahan penyakit jantung koroner. Seperti yang kita ketahui, walaupun penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit yang mematikan, namun penyakit ini dapat dicegah. Adapun beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung koroner, diantaranya berhenti merokok sedini mungkin, berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan secara sehat dan gizi seimbang, hindari stres yang berlebihan, hindari pola hidup tidak sehat, kurangi konsumsi alkohol, menjaga tekanan darah, kontrol gula darah, serta menurunkan berat badan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama memahami lebih dalam tentang penyakit jantung koroner dan bagaimana kita dapat menjaga kesehatan jantung kita. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.